Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa jalala tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah panjang bahagia karena rahmat Allah datang kepada kita bersama. Kedatangan kita bukan karena niat kita baik, tetapi Allah undang kita. Banyak kita yang masih hidup tapi tidak teringat untuk mengaji dan tidak pernah ingin untuk menambah ilmu. Hidup ini 3 pertanyaan. Kita dari mana, ya, dan sedang mengapa, dan mau kemana? Jawabnya itu adalah masing-masing buat kita. Jadi kalau kita selalu terpaut kepada Allah, tidak mau meninggalkan apapun yang namanya belajar. Kecuali bagi orang yang tidak mampu lagi, sakit dan sakit kadaluarsa, ya, nggak buat mikir, itu orang gila. Jadi kalau hati kita masih normal, wajib bagi kita untuk belajar ilmu, yaitu ilmu agama. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Ya, jatah petunjuk itu tidak akan sampai kepada kita kalau kita tidak akan menjemputnya. Sekali lagi, kebersamaan ibu semua, kami bersyukur kepada Allah dan terima sekali kepada guru kita yang sering meninggalkan kita. Ya Allah. Ya, terlalu Masya Allah, luar biasa. Kita tergantikan ya, ya. Ada yang lain kayaknya di mana gitu ya. Nah, kebetulan sekali hari ini pengobat hati kita, guru kita datang juga ada Umi ya. Mudah-mudahan yang pergi meninggalkan kita Allah lapangkan amin, amin. Allah jadikan beliau tuh husnul khatimah. Amin. Doakan selalu guru-guru kita ya Ibu, karena perjuangan kita masih panjang. Walaupun sesusah apapun hidup kita, capek, susah, mudah-mudahan menjadi milik karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita unjukkan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu, dengan mempercepat waktu kita buka kita dengan sama-sama dapat salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita persilakan dengan segala hormat. Jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang kita muliakan dan hormati orang tua kita, Ibu Hajah Medi, mudah-mudahan beliau diberikan sehat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan umi kita, ya, istri dari guru kita semua, Ustadz Mundir. Beliau walaupun sudah lama meninggalkan kita, tetapi kenangan-kenangan baik beliau kita terus ingat. Ini yang disebut di dalam Al-Quran, waja'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya, jadi walaupun orang itu sudah nggak ada, tetapi yang kita kenang kebaikannya, kemuliaannya, ya, seakan-akan beliau masih ada di tengah-tengah kita saat sekarang ini, ya. Insyaallah mudah-mudahan sekali lagi beliau, keluarga diberikan keberkahan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita bersaksi innahu min ahlil khair, ya, insyaallah orang yang baik, orang yang mulia. Tentu yang kami muliakan dan hormati juga seluruh ibu-ibu solehah, ya, ibu-ibu yang mulia, ibu-ibu yang insyaallah dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di sebelah kanan kita ini, masya Allah, ya, anak-anak muda soleh nih.
Ya, kalau Ustadz ngebayang ini mereka ini pemuda Ashabul Kahfi nih. Ya, pemuda apa? Ashabul Kahfi. Ya, mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang soleh, ya, dan insya Allah menjadi pemuda Islam yang terbaik, ya. Dan alhamdulillah guru kita ini memiliki 3 putra ya Bun ya. 3 jagoan ya, Masya Allah. Ini Uminya paling cantik dulu di rumah ya, Masya Allah ya. Karena semua jagoan semua ya. Yang satu ada di Turki, dan Ustadz alhamdulillah sudah berapa kali komunikasi dengan putra beliau yang pertama ya. Dan bahkan beliau minta Ustadz kapan ke Turki silahkan mampir, Masya Allah ya. Kalau ke Turki mau main apa Bu? Mau main salju Bu ya. Alhamdulillah. Ustadz doakan insya Allah mudah-mudahan anak-anak muda kita semua ini calon Ustadz muda semua insya Allah, kader-kader kita semua insya Allah ya. Baik, alhamdulillah tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dalam kondisi sehat wal afiat. Tidak ada nikmat yang paling besar selain nikmat sehat wal afiat. Maka Rasul mengajarkan kita perbanyak ucapan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kata para ulama, ini doa sapu jagat di dalam as-sunnah. Jadi kalau doa sapu jagat di dalam Al-Quran apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Itu sapu jagat di Al-Quran Bu. Tapi kalau sapu jagat di dalam as-sunnah atau hadis, itu tadi doa tadi. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami semua mohon ya ampunanmu, mohon keselamatan, mohon kesehatan, keselamatan di dunia dan juga di salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita untuk beliau kelak pada akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ibunda yang dirahmati oleh Allah taala, tema kita pada hari ini kita akan membahas tentang qawaidul Quran, ya, kaedah Al-Qur'an dalam kehidupan. Jadi Al-Quran itu ibunda adalah satu konsep yang menjadi pegangan hidup. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, Al-Quran menjadi panduan hidup. Temanya adalah kaedah Al-Quran untuk kehidupan. Jadi kalau kaedah itu berarti sesuatu yang baku. Kaedah itu berarti sesuatu yang jadikan kita pijakan dalam hidup. Ya. Karena tidak ada petunjuk yang paling terbaik, tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali Al-Quran. Makanya orang kalau habis membaca Quran, kenapa sering mengucapkan Sadaqallahul Azim? Karena tidak ada statement yang paling benar, tidak ada ucapan yang paling benar selain daripada Quran. Tidak ada petunjuk yang paling benar kecuali petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa yang diucapkan oleh Nabi terjadi Bu. 2 minggu yang lalu ada satu fenomena di Arab Saudi Bu. Ya. Mau tahu Bu? Mau tahu Bu? Mau tahu nggak Bu? Ibu-ibu mau aja. Iya, kepo itu. Bun, 14 abad yang lalu setelah Rasulullah SAW selesai dari satu peperangan namanya Perang Tabuk. Ya, jadi Tabuk ini jaraknya 800 kilo dari kota Madinah, Bu. Dari sini sampai Surabaya, Bu. Ya, perbatasan dengan Yordania atau dengan wilayah Syam. Setelah selesai perang Tabuk, Rasulullah SAW memanggil sahabat namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ta'al ya Muaz. Apa ta'al? Kesini wahai Muaz. Ya, jadi kalau ibu memanggil temannya ta'ali. Ta'al. Apa ta'al? Kesini kemari ya. Kata beliau, wahai Muaz bin Jabal, kalau engkau memiliki umur yang panjang, kalau engkau diberikan umur yang panjang, engkau akan menyaksikan daerah ini menjadi daerah yang subur dan hijau, kata Nabi. Itu saja kalimat beliau. Jadi setelah selesai perang Tabuk, 14 abad yang lalu, apa kata beliau?
Kalau engkau diberikan umur yang panjang, engkau saksikan daerah ini menjadi daerah yang subur dan daerah yang hijau. 2 minggu yang lalu, Bun, 2 minggu yang lalu, daerah Tabuk ini turun salju dalam jumlah yang begitu banyak sekali. Kebayang nggak ibu-ibu, daerah tandus, daerah kering, gurun padang pasir, tiba-tiba turun salju. Siapa yang mengatakan demikian? Rasulullah. Karena kalau teorinya Bunda, kalau daerah itu turun salju, maka nanti daerah itu jadi apa, Bu? Jadi subur. Daerah itu menjadi apa, Bu? Jadi hijau, Bu. Kalau udah turun apa? Salju. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasul 14 abad yang lalu. Maka kalau Rasul sudah ngomong, kalau Rasul sudah menyampaikan, kita kalimatnya cuma satu, sami'na wa ata'na. Pasti apa yang dicakap oleh beliau telah terjadi dan kalimat beliau pasti benar. Nanti Bunda search di Google ya, 2 minggu yang lalu apa yang terjadi di Tabuk. Itu ternyata, Bu, turun salju dalam jumlah yang besar. Sampai Arab Saudi membuat satu acara, apa namanya, Bu, kayak kita syukuran negara, hanya gara-gara turun salju dalam jumlah yang besar. Bun, biasanya salju kan terkenal di daerah-daerah memang yang sering turun salju ya, Bu ya. Tapi ini daerah tandus, kering, padang pasir, di situ bisa turun salju. Ini kalau bukan karena wahyu Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, mungkin kita tidak tahu, Bu. Karena kan diucapkan Nabi, maka kita harus yakini sami'na wa. Sehingga Rasulullah SAW kalau berbicara pasti apa? Ucapannya Nah, sehingga Al-Quran itu memberikan kita kaedah, Bun, ya, sebagai pegangan, sebagai acuan dalam hidup ini, karena kita tidak bisa selamat dunia akhirat kecuali kalau kita tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang dengan hadis atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita buka pertama kaedah yang pertama di surat Al-Baqarah. Ya, kaedah yang pertama yaitu pada surat Al-Baqarah. Silakan dibuka, yaitu pada surat Al-Baqarah. Ustaz cek ayatnya sebentar ya. Ayat 83 ya. Silakan Umi boleh dibaca. Kaedah yang pertama adalah di surat Al-Baqarah ayat 83. Surat yang kedua ayat 83. Ibu-ibu biasanya sekali buka langsung ketemu biasanya ayatnya, Bu. Alhamdulillah. Ya, silakan. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Baik, udah ketemu ayatnya, Bu? Surat apa? Al-Baqarah. Ayat yang keberapa? 83. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di ayat yang ini mulia ini, kami telah mengambil perjanjian kepada segenap Bani Israel yang hidup di zaman sebelum daripada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya sama, perintahnya juga sama. Apa perintahnya yang Allah Ta'ala sebutkan? Yang pertama adalah alla ta'budu illa iyyahu. Jangan engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti menanamkan satu sifat kepada kita semua, menanamkan kepada kita semua, janganlah menyembah kecuali hanya Allah. Maka kalimatnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir yang paling bagus tuh, Bu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikirnya para nabi dan rasul.
Zikir yang paling dicintai oleh Allah. Zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diawali dengan kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan memang Allah Ta'ala perintahkan setiap hamba itu jangan menyembah kecuali hanya kepada Dia. Dia yang memberikan rezeki, Dia yang memberikan kehidupan, Dia memberikan fasilitas. Maka hak Allah Ta'ala adalah untuk kita ibadahi dan jangan melakukan apa? Perbuatan kesyirikan. Termasuk zikir habis sholat kan yang paling bagus, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jadi berapa? 99. Digenapkan dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi jangan sampai habis sholat langsung ngacir. Tahu ngacir nggak, Bu? Apa ngacir, Bu? Ya, sesibuk apapun kita, Rasul itu orang paling sibuk. Rasul itu orang yang paling sibuk, Bu. Tapi habis sholat beliau biasakan baca zikir dulu. Kita terkadang baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, langsung meninggalkan tempat sholat. Ya, itu tidak sesuai dengan anjuran Nabi. Nabi itu habis sholat beliau zikir. Ibunda tahu nggak fadilahnya kalau orang zikir habis sholat? Selain daripada ampunan Allah, Bunda, ya, ternyata kalau orang zikir habis sholat masih terhitung seperti dia sholat selama dia duduk di majelis itu untuk berzikir kepada Allah. Nih misalnya habis sholat Ibunda, ya, habis sholat duha misalnya, atau habis sholat subuh, habis sholat duhur. Setelah itu kita baca zikir nih, duduk di tempat-tempat kita sholat tadi. Selama dia duduk berzikir kepada Allah masih terhitung dalam keadaan apa? Sholat. Bayangkan tuh fadilahnya itu. Orang kalau tahu fadilahnya ini Umi, gak bakalan meninggalkan tempat sholat dulu. Sesibuk apapun kita, Bu, ya. Betul gak, Bu, ya? Masya Allah, Bu. Ada suara apa di dalam, Bu? Ini kayak ada bawan ini kayaknya, ya. Ini gara-gara Umi bilang bawan sih. Pikir bawan jadinya, ya. Ya. Alhamdulillah. Ini yang masak pahalanya besar nih, ya. Yang pahalanya besar dia masak, ya. Baik. Tadi zikirnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bagus banget, Ustaz. 10 kali kalau sudah salam, astagfirullah, baca itu 10 kali. Luar biasa. Amal terbaik tuh, ya. Kita amalannya mah ringan-ringan aja, Bu. Gak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan aja, yang bisa kita amalkan dalam hidup kita, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala tegaskan berbuat baiklah kepada kerabatmu, ya. Berarti orang yang paling kita muliakanlah kerabat. Orang yang berbuat baik kepada kerabatnya, Allah Ta'ala memberikan 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim, ya. Tidak ada kebaikan yang paling mulia kecuali kepada kerabat kita. Kemudian kepada siapa berbuat baik? Kepada anak-anak yatim. Kemudian kepada siapa berbuat baik? Kepada kaum miskin. Wa qulu linnasi husna. Tapi itu akan sempurna, kata Allah Ta'ala. Wa qulu linnasi husna. Ucaplah kalimat-kalimat yang baik. Betul nggak, Bu? Bu, orang kalau diperlakukan dengan kalimat yang baik, santun, senang nggak, Bu? Senang. Betul nggak, Bu, ya? Anak ibunda kalau dibimbing dengan baik, diucapkan dengan kalimat lemah lembut, santun, senang gak anak kita, Bu? Senang. Tapi coba kalau ibunya ngomel-ngomel terus, Bu. Bu. Kalau ibu-ibu ngomel terus kepada anak, kabur tuh anak, Bu. Al-Quran ngingetin, wa qulu linnasi husna. Ucaplah kalimat yang baik. Seorang suami memuliakan pasangannya dengan apa? Qulu linnasi husna. Berucaplah dengan kalimat lemah lembut kepada pasanganmu. Ya. Kalau istri mau bertahan dalam rumah tangga, istri mau betah di rumah, perlakukanlah istri dengan baik. Wa qulu linnasi husna.
Ini kaidah hidup nih, Bu. Orang Muhammad ibunda ya bisa betah di rumah gara-gara mendapatkan kalimat yang bagus, kalimat yang baik. Betul nggak, Bu? Tapi orang kalau mendapatkan kalimat yang tidak baik, kalimat yang kurang mulia, maka orang mungkin akan pergi, orang tidak bertahan lama. Ya, wa qulu linnasi husna, firman Allah. Perlakukanlah orang itu dengan ucapan-ucapan yang. Makanya ibu-ibu, kalimat yang mulia itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saja menjadi sebab membahagiakan orang. Mungkin kita tidak bisa bahagiakan orang dengan materi, kita bisa tidak bahagiakan orang dengan apa yang kita miliki, tapi bahagiakanlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Ibu-ibu kalau manggil anak, panggil cucunya, panggil dengan kalimat yang bagus, ya, anak soleh, ya, anak yang hebat, anak yang membanggakan. Itu menjadi vibrasi yang terbaik, Bu. Tapi kalau ibunda Muhammad bilang bangor, tahu bangor, Bu? Bu tahu bangor, Bu? Apa bangor, Bu? Itu bapaknya bandel, Bu. Bangor namanya, Bu. Bu, kalau anak dibilang bangor, ibunya berarti apa, Bu? Ya, itu suka manggil anak bangor. Kalimat yang baik. Ibunda pernah dengar nggak tentang Syekh Sudais? Ya, seorang imam Masjidil Haram namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ibunda kalau di Masjidil Haram itu, kalau imam yang paling dihafal suaranya itu adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais, atau sering menyebutnya As-Sudais. Sudais itu nama fam ya. Jadi nanti di Mekah kalau ada namanya Sudais itu bukan hanya satu orang, mungkin nama Sudais itu banyak, Bu. Tapi yang namanya Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Ya. Ya sama kayak kita sebut misalnya Lubis ya. Namanya Lubis itu satu orang enggak, Bu? Ya, jangan nyebut Pak Lubis, Pak Lubis, Pak Lubis yang mana nih? Karena Lubis itu banyak sekali, Bu. Ya. Siregar, ya. Nasution, banyak itu, Bu. Jadi bukan satu dua orang. Di sini ada yang punya marga di sini. Sumatera Barat ada marganya, Bun ya. Ada kan? Kalau Sumatera Barat itu Tanjung ya, Bu ya. Caniago, Tanjung, ya, Melayu ya, ya. Bu, jadi ada cerita Abdurrahman bin Sudais ini waktu kecilnya ibu, ibunya sedang menata makanan ibu. Kemudian makanan yang tadi sudah ditata rapi diberantakin oleh Abdurrahman As-Sudais. Ibu-ibu kira-kira marah nggak orang tuanya, Bu? Marah. Ya, tapi masya Allah, ya, kalimat nyumpahinnya bukan kalimat yang tidak baik. Ya, dia bilang mudah-mudahan kamu jadi penghafal Quran. Coba. Akhirnya Abdurrahman Sudais ya belajar di Masjidil Haram, belajar dari para ulama, kemudian tumbuh menjadi hafizul Quran, dan sekarang beliau menjadi pemimpin imam-imam dua tanah suci, imam Masjidil Haram dan imam Masjid An-Nabawi. Beliaulah pimpinannya sekarang. Berkat diomelin sama ibunya. Cuma omelannya cakep, Bu. Kita omelan anak terkadang omelannya apa, Bu? Kasar, nauzubillah. Ya, Bu ya. Nah, apa pembelajaran Bunda? Ya. Ternyata doa seorang ibu itu doa yang sangat mujarab. Ya, doa yang sangat mustajabah. Bahkan para ulama salafus soleh mengatakan doanya ibu itu 3 kali lipat dibandingkan seorang ayah. Ini doanya ibu-ibu ini nih, ya. Ibu-ibu, Bu. 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 Doanya ibu-ibu 3 kali lipat diijabahnya sama Allah. Ya, sehingga jangan pernah sembarang berucap. Karena kenapa? Ucapannya jadi doa. Benar nggak, Bu? Kalau kata para ulama salafus saleh itu adalah doanya seorang ayah 1 kali diijabah, tapi doanya seorang ibu 3 kali diijabah sama Allah. Oh, makanya kalau udah denger gini hati-hati nih ibu. Ya, kalimat itu harus kalimat yang baik. Wa qulu linnasi husnan. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang ini kaidah dalam hidup, Bu. Kita kalau dimanapun berada, apalagi yang muda-muda ya, anak-anak muda mungkin berada di lingkungan yang mungkin baru, berada di tempat yang baru. Kalau kita ingin bisa bergaul dengan mereka, maka pertama yang paling dijaga itu apa?
Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Menjaga ucapan. Kan ada kalimat apa, Bu? Lidah tak bertulang. Ya. Ucapan itu Ibunda bisa lebih tajam dibandingkan apa, Bu? Bu, ucapan itu, Bu, bisa lebih tajam dibandingkan apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berkatalah yang baik, atau kalau tidak, lebih bagus. Sekarang tuh ada orang, Masya Allah Ibunda, semua dia komentari. Ya Bu ya, semua dia keluarkan statement. Kira-kira kalau orang lebih banyak bicara, lebih banyak apanya, Bu? Lebih banyak salahnya, Bu. Ya Bu ya, kecuali pembicaraan yang tidak akan sia-sia itu pertama adalah zikrullah. Ya, ucapan yang tidak sia-sia itu apa? Zikrullah. Ucapan yang tidak sia-sia itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita belajar, kalau kita sedang menimba ilmu, itu ucapan menjadi ilmu yang bermanfaat. Atau segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ucapan itulah yang mengandung kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bercengkrama dengan keluarga, ngobrol dengan keluarga, ngobrol dengan anak, dengan cucu, itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibunda, itu yang kita tanamkan dalam diri kita. Kaidah yang pertama, wa qulu linnasi husna. Ucapan yang baik. Tolong ditulis Ibunda hadis Rasulullah SAW. Ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa golongan, Bun? Ada 3 golongan kata beliau. Yang pertama, da'watul musafir. Ya. Apa da'watul musafir? Doa orang yang sedang safar, Bu. Pertama, doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala, da'watul musafir. Doa orang yang apa? Yang safar. Baik safar dalam ketaatan, safar dalam kebaikan, atau safar yang mubah. Ibu jalan-jalan, healing keluar kota misalnya, ya, healing keluar negeri, dalam keadaan safar, dalam keadaan mubah, itu adalah doanya sangat diijabah oleh Allah. Ini golongan yang pertama yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah. Makanya orang kalau bepergian itu, Bunda, digunakan untuk zikir, digunakan untuk berdoa, ya. Manfaatkan safar itu menjadi sebuah amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, baik. Yang kedua, da'watul walid li waladihi. Doa orang tua kepada anak. Doa ul walid li waladihi, untuk anak mereka. Bahkan para ulama, doanya orang tua kepada anak sama seperti doanya Nabi kepada umatnya. Doanya Nabi itu diijabah enggak? Kalau seorang Nabi mendoakan umatnya, diijabah enggak? Diijabah. Seorang Nabi kalau memohonkan terbaik untuk umatnya, dijabah enggak? Dijabah. Demikianlah doanya orang tua kepada anak mereka, Bu. Doanya selalu diijabah oleh Allah. Yang ketiga adalah da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Da'watus shaim. Doa siapa? Doa orang puasa. Baik puasa Ramadan, puasa yang wajib, ataupun puasa-puasa yang sunnah. Ibunda lagi puasa hari Senin, puasa hari Kamis. Kalau ada teman kita yang kita tahu rajin puasa, membiasakan puasa Senin, boleh kita minta doa dari orang yang sedang menjalankan puasa sunnah. Ya. Tapi alangkah bagusnya Bunda, selain minta doa, dikirimin berbuka puasanya, Bu. Paham, Bu? Paham, Bu? Bu kepingin dapat pahala puasa, Bu? Kepingin gak, Bu? Kepingin gak, Bu? Ya, Bunda punya teman rajin puasa, minta doa dari orang berpuasa, tapi jangan lupa juga kirimin makanan untuk berbuka puasa. Pahalanya insya Allah seperti orang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah. Usah lihat di Mekah Madinah itu, Bunda, kalau hari Senin, hari Kamis itu banyak sufroh di Madinah, ya Bunda, di Mekah. Sufroh itu, Bunda, ada apa namanya, plastik memanjang tuh, Bu.
Tuh disiapin itu berbuka puasa hari Senin dan hari Kamis biasanya, Bu. Apalagi di bulan Ramadan. Luar biasa semangat mereka, Bun. Satu ketika saya pernah tanya, Bu, orang yang nyiapin supra itu saya tanya, ini sudah lama nggak seperti ini? Ternyata dia sudah generasi yang ketiga, Bu. Berarti generasi yang ketiga dari kakeknya udah nggak ada, digantikan oleh anaknya sudah nggak ada, sekarang yang nyiapin berbuka itulah, yaitu cucunya, udah generasi yang ketiga, Masya Allah, Bu. Pahalanya besar nggak Ibunda? Pahala besar. Hanya memberi berbuka bagi orang yang menjalankan apa? Puasa. Karena doa orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada berapa golongan, Bun? Ada 3 sabda baginda Rasulullah SAW yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah. Pertama siapa? Da'watul musafir, doa orang yang safar, yang bepergian ke Mekah, ke Madinah, atau dia bepergian dalam rangka thalabul ilmi, belajar, atau dia bepergian untuk sesuatu yang mubah. Itu perjalanan bepergian itu adalah doanya dijawab oleh Allah. Yang kedua siapa? Da'watul walid li waladihi, doa setiap orang tua kepada anak-anak mereka, wabil khusus seorang ibu. Kalau usah boleh katakan wabil khusus seorang ibu. Dan yang ketiga adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa yaitu orang-orang yang sedang menjalankan ibadah saum, baik puasa Ramadan yang wajib ataupun puasa-puasa sunnah. Dan alhamdulillah kita tidak terasa sekarang sudah masuk bulan apa, Bu? Bulan Rajab. Rajab ini bulan apa, Bu? Termasuk salah satu bulan Kalau ibunda lakukan kebaikan di bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Karena dia termasuk bulan haram. Ya. Dan kalau kita sudah memasuki Rajab, berarti kita akan memasuki sebentar lagi bulan apa, Bu? Bulan Ramadan. Maka ada doa yang disunahkan oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Para ulama salaf itu mengatakan apa? Rajab itu seperti menanam, bulan Sya'ban seperti mengairi tanaman, bulan Ramadan seperti memetik buah dan hasilnya. Berarti orang itu mempersiapkan Ramadan itu harus lebih awal, Bu, ya. Jangan nanti masuk Ramadan langsung memasuki Ramadan, jangan, tapi harus disiapkan lebih awal. Disiapkan dari bulan Rajab, dipersiapkan di bulan Sya'ban, baru kita memasuki bulan apa? Ramadan. Supaya kenapa? Supaya nanti Ramadannya lebih apa, Bun? Lebih ringan. Ada orang menjalankan Ramadan itu berat, Bu. Karena kenapa? Karena dia tidak biasain, tidak ada habit sebelumnya, Bu. Ya, sama kayak begini, Bunda. Kenapa ayat haji dan ayat umroh itu Allah Ta'ala siapkan perbekalan, Bu? Disuruh siapin perbekalan. Ustaz mau tanya Ibunda, kalau orang berhaji umroh, kalau mendengar kata bekal, siapkan bekal, itu yang terbayang pertama kali apa, Bu? Bu, kalau kita mau bepergian nih ya, mau haji umroh, siapkanlah bekal. Kira-kira yang kebayang apa, Bun? Standar kita apa, Bu? Duit, materi, makanan, ya, kentang Mustafa, ya. Betul, Bu, ya. Ada jamaah haji kami, Bunda, itu bawa makanan 1 koper, Bu. Koper makanan, Bu. Ya, untuk persiapan 1 bulan haji, Bu. Kan 1 bulan di sana kan lumayan lama tuh, Bu. Kalau musim haji kan biasanya lama, Bu, ya. Ada kentang Mustafa, ada macam di bawah deh, ada sambal kering. Ya. Betul nggak, Bu? Bu, ikan asin, Bu. Ya, Bu, ya. Berarti benak kita itu, Bunda, yang namanya bekal itu hanya terbatas pada sifatnya apa? Materi. Padahal yang lebih dari itu bukan persiapan bekal materi saja. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan ayat ini ternyata di ayat haji dan umroh. Makanya Ustadz sering bilang begini, orang kalau mau umroh, haji umrah itu adalah awali umrah itu mabrur atau haji itu mabrur dari semenjak mau berangkat. Udah biasa baca Quran di sini, udah biasa tilawah di sini, udah biasa zikir di sini, udah biasa menjaga ibadahnya di sini. Nanti sampai di Mekah Madinah lebih mudah lagi, Bu. Karena udah disepin, Bu.
Ya, bekalnya udah ada. Apa bekalnya? Spirit ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama, Bu. Poin yang kedua, ingat Ibunda, orang berhaji, orang umrah pasti ada tantangannya, Bu. Betul, Bu? Betul nggak, Bu? Mesti ada tantangannya, Bu. Mungkin cuaca yang panas, mungkin cuaca yang dingin. Terkadang mungkin mohon maaf, kita masuk hotel ternyata hotelnya belum siap. Kalau kita kan di sini biasanya mohon maaf ibu-ibu ya, kalau udah orang mau masuk hotel, ya udah hotel biasanya sudah siap. Betul nggak, Bu? Kalau di sana di Mekah Madinah jangan dikira seperti itu pun. Ya. Bisa orang terkadang mungkin nunggu, mungkin berapa jam, ya bahkan orang masuk kamar, ya kamarnya belum dibersihin, Bu. Itu memang realita di Mekah Madinah itu, Bu. Ya, Bu ya. Bahkan ada hotel yang sudah di booking tiba-tiba dibatalkan sepihak, Bu. Hanya jamnya terlantar, Ibu. Orangnya nggak ada, kabur orangnya. Itu tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Bahkan ada yang mau berangkat city tour kota Mekah, tiba-tiba ibu-ibu ya pihak busnya mengatakan apa namanya bocor bannya, Bu. Coba udah siap, Bu. Coba, Bu. Itu bukannya menguji apa namanya kesabaran kita. Ya. Ya makanya ibu-ibu orang ke Mekah Madinah itu ya memang harus kuatin tadi, Bu. Spiritnya, Bu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Siapkanlah bekal, sebaik-baik bekal itu apa, Bu? Berarti orang berangkat haji itu Bunda bukan hanya fisiknya saja, tapi juga siapkan mentalnya. Ya, Bu ya. Betul nggak, Bu? Ya, di sana memang benar-benar teruji kita. Ya. Kesabaran, ketakwaan. Ya, Bu ya. Kan lihat orang di sana macam-macam, Bu. Ya, tingkahnya macam-macam, perbuatannya macam-macam. Betul nggak, Bu? Ingat Ibunda yang harus kita pahami, Mekah Madinah suci tapi orangnya tidak suci. Paham maksud Ustaz, Bu? Paham maksud Ustaz, Bu? Mekah Madinah tempat yang suci tapi orangnya yang ada di situ belum tentu, Bu. Penjahat ada nggak di Mekah Madinah? Ya. Ada nggak penjahat di Mekah Madinah? Ada. Ya. Yang ngentolimin orang di Mekah Madinah ada nggak? Ada. Ya, Pak ya. Nauzubillah. Itu tempatnya mulia, Bun, tapi orang nggak menjaga adab-adab berada di tanah suci. Oleh karenanya Ustaz mau tanya Bapak Ibu, kenapa para sahabat nggak semuanya tinggal di Mekah Madinah, Bu? Mungkin ini jarang kita cari tahu jawabannya, Bu. Kenapa tidak semua sahabat tinggal di Mekah dan di Madinah? Ibu mau tahu sebabnya, Bun? Bukan mereka nggak mau mengejar kebaikan, Bun. Yang mereka khawatirkan kalau mereka berbuat salah di tanah suci kota Mekah Madinah, dosanya dilipat gandakan sama seperti orang berbuat baik yang dilipat gandakan juga. Maka tidak semua sahabat tinggal di Mekah Madinah, Bu. Contoh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu nggak tinggal di Mekah Madinah, Ibunda. Di akhir hayatnya dia hijrah ke Taif. Makanya nanti kalau ke Taif, Ibu ada namanya Masjid Ibnu Abbas. Karena beliau khawatir kalau berbuat salah di Mekah, di Madinah, dosanya dilipat gandakan. Kalau kita kasih kayaknya enak ya tinggal di Mekah Madinah, Bu ya, Bu. Apalagi ibu-ibu kota bambu gitu, Bu. Oh, rumah kota bambu kita jualin ya. Tinggalnya di Mekah Madinah. Itu mungkin di satu sisi iya, tapi bukan kalau orang berbuat kesalahan dan kejahatan pun juga dilipat gandakan oleh Allah. Dan ingat ibu-ibu, ada satu poin yang terpenting kalau di tanah suci. Kebaikan langsung dibalas oleh Allah, kejahatan juga langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena tanah suci tadi, Bu. Nah, baik, jadi itu tadi ya kaidah yang pertama di surat apa, Bun? Surat Al-Baqarah. Baik, kita buka berikutnya Ibunda, masih di surat yang sama, surat Al-Baqarah. Ustaz cek dulu ayatnya Ibunda. Surat Al-Baqarah ayat 216, Bun. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 216. Umi silakan dibaca terjemahannya. Diwajibkan atas kamu berperang
padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Baik, tolong diperhatikan ayatnya. Ini jadi kaidah penting dalam hidup dan kehidupan kita, Bu. Ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang, berjihad di jalan Allah. Bun, yang namanya berjihad itu mengorbankan apa, Bu? Jiwa dan harta. Dan itu suatu yang berat bagi kita, suatu yang tidak kita inginkan. Hilang nyawa, hilangnya harta, itu suatu yang kita tidak inginkan. Tapi Allah Ta'ala ingatkan, bisa jadi apa yang engkau benci itu mungkin lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang kau tidak inginkan bisa jadi itu yang lebih baik di sisi Allah. Kita nggak tahu. Berperang itu tidak kita inginkan, tetapi di balik jihad itu ada kebaikan-kebaikan. Ya, di balik musibah yang kita hadapi, di balik ujian yang kita hadapi, di situ tersimpan pahala-pahala yang tidak memiliki batas kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersabar dalam ujian itu, Bunda, pahalanya unlimited. Apa unlimited itu, Bu? Bu, apa unlimited? Tidak terbatas. Ibunda baca Quran pahalanya 10. Ya, Bu ya? Ibunda baca Quran pahalanya berapa? 10. Ya, ibunda berzikir pahalanya berapa? 10 kali. Kita sholat pahalanya berapa? 10 kali. Kita berpuasa kebaikannya dikatakan 10 kali. Tapi kalau orang yang bersabar, unlimited kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, firman Allah. Allah Ta'ala berikan pahala yang tidak terhingga bagi orang-orang yang bersabar ketika Allah Ta'ala memberikan ujian kepada mereka. Masya Allah, ibu-ibu ya. Bisa jadi mungkin Muhammad sholat kita kurang, puasa kita kurang, baca Quran kita kurang. Tapi karena kesabaran kita itu, Bunda, Allah Ta'ala ganti dengan pahala yang tidak terhingga, Bu. Ya, Bu ya. Makanya ibunda sabar dalam kebaikan itu penting, Bu. Ya. Contoh, Bu, orang duduk di majelis ini perlu sabar, Bu. Perlu sabar enggak, Bu? Perlu sabar. Ya, udah mulai ngantuk. Ya, Bu ya. Betul enggak, Bu ya? Ya, udah pikiran kemana-mana. Ya, Bu ya. Nah, ini kan ujian nih, ujian orang belajar, Bu ya. Betul nggak, Bu ya? Ya. Enaknya pagi pergi ngapain, Bu? Tidur. Ya. Kan enaknya kalau pagi santai di rumah. Betul nggak, Bu ya? Tapi datang jauh-jauh tuh dari Tangerang, datang dari Depok, datang dari Bogor, datang dari Bekasi, ya. Kita kumpul di sini tuh, duduk bersama belajar, ibunda. Bukankah itu menjadi kesabaran yang Allah Ta'ala berikan pahala yang tidak terbatas? Hujan-hujan pun juga jalan. Tadi ada jamaah bilang dari rumah kehujanan, Bu. Cukup pakai mantel aja, Bu. Allah Ta'ala ganti tuh. Kesabaran dalam kebaikan tuh. Ibu-ibu bangun sholat tahajud butuh sabar nggak, Bu? Butuh sabar. Ya. Terkadang alarm bangun, kita cuma bangun matiin alarm, Bu. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Ya. Tapi kita lawan itu namanya ngantuk, lawan namanya itu malas, hanya untuk sholat. Walaupun 2 rakaat, ibunda nggak ada masalah. Walaupun tahajudnya 2 rakaat, 4 rakaat, tutup dengan witir. Mudah-mudahan dengan itulah kesabaran dalam kebaikan itu Allah Ta'ala ganti dengan pahala yang tidak terbatas. Berani ngelawan? Ya. Paham, Bu? Harus. Ya. Itu kan butuh sabar namanya, Bu. Betul nggak, Bu? Bu baca Quran butuh sabar nggak, Bu? Butuh sabar. Ya. Makanya kenapa Al-Quran itu kalau dibaca pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba kalau amalan yang lain ada nggak a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Nggak ada, Bu. Baca Quran mesti baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kira-kira, Bu? Bu, kenapa, Bu? Bun, kata para ulama, setan itu nggak senang lihat orang baca Quran, nggak senang lihat orang akrab dengan Quran, ya.
Bikin orang itu jadi nggak nyaman kalau baca Quran. Tapi coba kalau yang lain dilakukan, bikin nyaman dia, Bu. Kalau Quran apa dibuat kagak nyaman? Betul nggak, Bu? Dan biasanya orang kalau ngaji Quran itu, Bunda, dibuat nggak betah, Bu. Yang hafal Quran aja, coba lihat tuh yang hafiz Quran tuh, Bunda, di pesantren tahfizul Quran tuh. Kalau murojaah itu sembari duduk, sembari jalan, sebentar-bentar pindah tempat, Bu. Nggak bisa bertahan lama itu, Bunda. Karena memang itu kerjaannya syaitan. Karena kenapa? Karena pahala yang besar yang Allah Ta'ala siapkan itu di tilawatil Quran, Bu. Bayangkan satu huruf berapa kebaikan, Bu? 10 kebaikan. Alif Lam Mim berapa kebaikan deh? 30. Baru bilang Alif Lam Mim udah 30 kebaikan. Tapi jangan diulang-ulangin terus, Bu, ya. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Bukan begitu maknanya, Bu, ya. Artinya satu huruf yang kita baca diberikan pahala berapa? Ibunda kenapa dikasih pahala besar? Karena ibunda sabar. Jadi yang dinilai itu sabarnya itu, Bu. Sabar menghadapi ujian, sabar dalam kebaikan, sabar dalam ketaatan. Itu yang dilihat oleh Allah, Bu. Nah, jadi ada sesuatu yang kita tidak sukai kata Allah, tapi itu mungkin yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Bu, ya? Ibunda masih ingat kejadian dulu musibah Lion Air, Bu? Lion Air, Bu, ya? Pernah terjadi musibah ya, Bunda, ya? Bu, adakah salah satu penumpangnya itu, Bunda, telat sampai bandara, Bu? Maka ibu kapan-kapan kalau telat tuh, Bunda, jangan kecewa. Jangan ngoceh, Bu. Bisa jadi ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Jadi ada orang berangkat, Ibunda, dari Bandung mau ke Bandara Soekarno-Hatta. Dari Jakarta ke Bandung berapa jam, Bu? 3-4 jam ya, Bu, ya. Pasti orang yang bersangkutan pasti sudah nyiapin waktu jauh lebih panjang lagi kan, Bu, ya. Apalagi dari Bandung, Bu. Kecuali dari Kota Bambu mah. Kota Bambu ke bandara cuma setengah jam. Betul nggak? Setengah jam kan di sini kan, Bu? Yang kita ambil normal aja deh. Setengah jam bisa kan? Tinggal keluar jalan jalan Grogol situ kan? Udah ke kanan udah setengah jam dari situ, Bu. Dari Bandung kira-kira 3-4 jam kan? Tambahlah misalnya ditambah 2 jam 6 jam, Bu. Di tengah perjalanan qadarullah terjadi macet yang luar biasa, Bu. Kira-kira orang itu apa yang dilakukan waktu di perjalanan, Bu? Ya mungkin kesal, kemudian mungkin deg-degan, Bu, ya. Apalagi khawatir tertinggal pesawat. Ya. Dan macetnya luar biasa, Bu. Qadarullah udah sampai di bandara, itu pesawat rupanya udah take off. Udah naik tuh pesawat, udah terbang, Bu. Kerugian yang kedua adalah tiketnya nggak bisa dibalikin lagi kan, nggak di-refund lagi, Bu. Udah rugi 2 kali itu, Bu. Ya, udah telat. Tiketnya apa, Bu? Tapi rupanya selang beberapa waktu ternyata pesawat tadi ngalami musibah. Kira-kira orang itu ucapannya apa, Bu? Alhamdulillah. Itu makna ayat ini, saya, Bunda. Ada sesuatu yang kita tidak inginkan, tapi itu mungkinlah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada jamaah kami, Bunda, ini kejadian nyata ya, Bunda. Itu digagalkan pernikahan putrinya itu sepihak oleh pihak laki-laki, Bu. Paham, Bu? Undangan sudah disebar, gedung sudah disewa, catering sudah dipesan, ibu-ibu. Ternyata berapa hari sebelum pernikahannya dibatalkan sepihak oleh pihak laki-laki, Bu. Kira-kira kecewa nggak tuh, Bu? Kecewa nggak, Bu? Ya. Dari segi materi udah rugi, dari segi ini sudah rugi. Belum nama baik, jadi kita nggak enak, Bu. Apa kata orang, Bu? Ya, tapi masya Allah dia sabar. Ternyata Allah Ta'ala inginkan kebaikan, Bu. Ternyata laki-laki yang tadi calon menantu yang pertama tidak bagus, tidak baik. Allah Ta'ala punya cara menggantikannya orang ini dengan laki-laki yang lebih baik, dengan pasangan yang lebih baik. Dan Allah Ta'ala gantikan menjadi yang terbaik untuk putri beliau, Bu. Hidup itu memang begitu.
Ya, jadi kalau kita suatu saat mengalami satu kejadian, kita kecewa di awal, kita katakan Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada ujian yang kau berikan dan berikan ganti dengan yang lebih baik. Cara Allah Ta'ala menggagalkan itu banyak caranya, Bu. Itu kalau itu baik laki-laki itu Bunda, Allah Ta'ala langgengkan, Bu. Tapi karena tidak baik bagi perempuan tadi Bunda, Allah Ta'ala gagalkan dengan caranya Allah. Mungkin secara manusiawi kecewa, betul nggak Bu? Secara manusiawi sedih Bu ya. Tapi ternyata Masya Allah, di balik itu semua ada kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa khairun? Itu yang lebih baik untuk kita. Nah, jadi kalau husnudzan kita kepada Allah dalam hidup ini Bunda, insya Allah Allah Ta'ala selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Terbaik buat kita, terbaik untuk keluarga kita, terbaik dalam amal soleh kita. Itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kami pernah mengalami satu kejadian. Tidak tahu Ustaz pernah cerita nggak di sini, Bu? Di Madinah itu Bunda kami pernah mengalami kejadian yang ini jadi pelajaran luar biasa untuk kita semua, ya. Ustadz waktu itu mau ngantri masuk raudhah, Bu. Sekarang caranya Bunda kalau masuk raudhah itu antri, Bu. Nggak kayak dulu, Bu ya, nggak pakai ngantri. Dan sekarang pakai tasrih namanya Bunda. Ada jadwalnya jam berapa ke raudhahnya itu nggak bisa sembarangan, Bun. Qaddarallahi Bunda, Ustadz dijadwalkan jam 3 malam, Bu. Kira-kira jam 3 malam jamaah siapnya jam berapa, Bu? Jam berapa siapnya, Bun? Jam 2 udah pada siap kan? Jam 2, jam setengah 2 udah pada siap. Qadarullah rupanya ya namanya kita ngumpulin banyak orang Ibunda, ternyata sampai kita di tempat raudhah ternyata telat mungkin tidak sampai 5 menit, Bu. Udah lewat jam 3, Bu. Ya, yang mestinya kita tadi antrinya itu jam 3 udah siap antri tapi ternyata kita sampai di sana sudah lewat dari waktunya, Bu. Kata petugas mamnu. Wow. Mamnu itu apa mamnu, Bu? Dilarang masuk. Dilarang masuk. Karena kenapa? Tasrehnya itu karena sudah melewati daripada jam yang sudah ditentukan. Ustadz tidak mau memperpanjang. Ya, saya minta jamaah, yuk jamaah kita minggir, kita cari tempat sholat tahajud aja dulu. Ya Bu ya. Baik, kemudian sholat tahajudlah kita berjamaah, baru kita selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba ada orang Saudi manggil Ustadz. Tahan. Ya. Kamu apa yang kamu inginkan? Ya, kalau bahasa Arabnya hal min khidmah, apa yang saya bisa bantu? Saya cerita aja. Tadi kita mau masuk di raudhah, tetapi waktunya sudah Bu, udah lewat. Ya Bu ya, udah bawa jamaah kamu ikut sama saya. Diantarkan sampai masuk raudhah. Coba Bu, apa pembelajarannya Bun? Coba kalau Ustadz ngotot di awal tadi Bu ya. Ya, kalau Ustadz ngotot mungkin orang Saudi mungkin marah sama kita Bu ya. Ya, udah kalau orang sana itu Bunda, ya setahu Ustadz ini Bunda ya, sebatas keadaan Ustadz, kalau kita memang salah atau tidak sesuai dengan ini ya udah enggak usah ngeyel Bu. Apa ngeyel itu Bu? Ngeyel itu apa Bu? Apa ngeyel Bu? Ya kalau dia bilang nggak boleh ya udah nggak boleh Bu. Tapi kalau kita nggak ngeyel itu Bunda, ada saja caranya orang sana itu Bunda memberikan kita kesempatan Bu. Coba kalau kita ngeyel dari awal Bu. Kan saya telatnya cuma 1 menit, 2 menit. Malah ya insya Allah nggak bakalan dikasih Bu. Nah artinya ya Bunda, terkadang kejadian yang di awal itu tidak mengenakan, tetapi ada kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. Ini namanya sengsara membawa. Tuh, ada filmnya itu Bu ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengsara membawa apa Bu? Ya. Rakit-rakit dahulu, renang-renang, bersakit-sakit dahulu. Fa inna ma'al usri, inna ma'al usri. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada hambanya. Baik, kita masuk pada kaidah berikutnya ya Bunda. Kaidah yang ketiga sekarang Bun. Tadi surat apa tuh Bun? Ya, surat Al-Baqarah.
Berikutnya Ibunda, kaidah berikutnya adalah, tolong ditulis kaidahnya Ibunda. Jangan melupakan kebaikan di antara kalian, yaitu di surat Al-Baqarah 237. Tolong dibuka surat Al-Baqarah 237. Jangan melupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian, ya, 237. Silakan Umi dibaca, Umi, terjemahannya. Iya. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Baik Ibunda, kaidah yang ketiga di sini, wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah melupakan kebaikan di antara kalian. Seorang anak jangan pernah melupakan kebaikan kedua orang tua. Betul, Bu? Betul, Bu? Anak sukses itu dikarenakan daripada doa dan ridhonya orang tua. Betul nggak, Bu? Ustaz mau tanya, Bu, anaknya profesor S1, S2, S3. Kalau ibu-ibu S berapa, Bu? S apa, Bu? S apa, Bu? Bu, ibu-ibu S apa nih, Bu? S teler. Anak S1, anak S2, anak S3 sampai sukses dia berkarirnya, Bunda. Bukankah kesuksesan anak itu adalah berkat daripada doa dan ridha orang tua, Bu? Walaupun orang tuanya sekolahnya cuma SD, Bu. Walaupun orang tua bahkan nggak punya pendidikan, Bu. Tapi dengan doa-doanya, dengan ridhonya, Allah Ta'ala jadikan anak itu dimudahkan berkarir dan dimudahkan kuliahnya, Bu. Tidak sedikit anak Ibunda, Masya Allah, Bu, pendidikannya tinggi, Bu. Padahal orang tuanya mama, Bu, pendidikannya rendah, Bu. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Anaknya Masya Allah sukses, Ibu, berkarirnya sukses, hidupnya sukses. Orang tuanya Ibunda cuma tamatan SD, Bu. Tapi ingat, di balik kesuksesan anak itulah ada ridho daripada kedua orang tua. Itulah salah satu makna ridhallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Makanya kalau usah ditanya, kalau anak mau sukses gimana caranya, gampang. Ya, kejar ridhonya orang tua. Teori apapun dipakai, Ibu. Mau anak itu balik jungkir, Bu. Jungkir balik misalnya, Bu. Kalau tidak dapat ridho orang tua, susah perjalanannya, Bu. Tapi kalau dia dapat ridho orang tua, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Dan itu sesuatu yang sudah terbukti, Bu. Ya. Jadi banyak orang itu sukses, Ibu, hanya gara-gara orang tuanya ridho. Ya, orang tuanya bahagia, orang tuanya ridho. Kuliahnya dimudahin, dapat beasiswa, dapat bekerja yang bagus, hanya karena ridho siapa? Orang tua. Ibunda kalau pernah dengar tentang Imam Bukhari itu, Bunda waktu kecil tuh buta, nggak bisa ngelihat loh, Bu. Pernah cerita, dengar nggak cerita Imam Bukhari, Bu? Imam Bukhari waktu kecil tuh buta, Bu, nggak bisa ngelihat. Tapi ibunya Masya Allah setiap malam sholat tahajud, sholat malam. Dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya jadikan anak kami bisa melihat. Itu aja harapan seorang ibu, Bu. Satu malam Ibunda, begitu selesai sholat tahajud, baru salam, tiba-tiba anak ini memanggil ummi, ummi, ummi. Apa ummi, ummi? Ibu, ibuku, ibuku. Ya, aku bisa melihat ini. Itu berkat daripada doa orang tua, Bu. Ya, makanya doa walidain itu doa yang jangan pernah diabaikan. Kalau orang mau berkah rumah tangganya, berkah hidupnya, berkah karirnya, wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan daripada orang tua. Sebagai istri juga sama, Bu. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan suami. Ya, Bu, ya. Ibu-ibu banyak dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala dikarenakan ada wasilah daripada pasangan kita. Seorang suami pun juga jangan lupa kebaikan istrinya. Betul nggak, Bu? Iya. Ya.
Laki-laki itu kan banyak dikasih kemudahan karena ada istrinya, Bu. Ya. Bahkan ada kalimat suksesnya seorang suami karena apa? Ada istri yang selalu memberikan apa? Motivasi, doa dan seterusnya. Itu jangan saling melupakan kebaikan kata Allah. Wala tansawul fadla bainakum. Dan dalam keluarga rumah tangga itu adalah masing-masing memiliki peran sesuai dengan sesuatu yang ditetapkan. Laki-laki punya peran, perempuan juga punya apa? Peran. Dan semuanya kata Allah, jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Makanya ibunda kalau ada orang berbuat baik, apa sunnahnya Nabi, Bun? Doakan jazakallahu khairan. Semoga Allah yang membalas dengan yang lebih baik. Ini ada doa yang bagus ibunda, tolong ditulis ibunda. Doa ini masya Allah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ditulis di papan dan mau langsung, Bu? Ibu-ibu memang banyak requestnya, ibu-ibu. Baik, apa doanya bunda? Ya, ini doa bagus diamalkan di waktu pagi hari. Dan Imam Ibnu Taimiyah ini membacanya 40 kali, Bu. Ya, walaupun Rasul itu membacanya nggak terbatas, Bu ya. Tapi Imam Ibnu Taimiyah itu bunda seorang ulama menganjurkan dibaca sebanyak 40 kali habis sholat subuh, Bu. Apa ucapannya? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Birahmatika astagithu. Baik, satu lagi sekali lagi. Ini amalan terbaik yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagithu. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagith. Ya Allah, Engkau yang maha hidup. Ya Allah, Engkau yang maha mengatur. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Ibu-ibu nulisnya pakai huruf Arab ya? Masya Allah, Alhamdulillah ya, luar biasa ibu-ibu kita nih ya. Ibu kota bambu ya. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagith. Imam Ibnu Taimiyah mengamalkannya sebanyak 40 kali setiap selesai salat subuh. Ya. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagith. 40 kali dibaca ya. Apa artinya? Ya Allah, Engkau yang maha hidup. Engkau yang maha mengatur. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Ya Hayyu. Apa ucapannya? Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagith. Kata beliau, ibu-ibu, ini amalan mujarab. Kalau diamalkan, Allah Ta'ala membuka segala kesulitan, Bu. Ya, apa ucapannya? Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagith. Kalau para ulama membacanya sebanyak 40 kali. Kalau Rasul tidak membatasi, mau baca sekali, 3 kali, monggo silahkan ya. Tapi para ulama mengamalkannya sebanyak berapa? 40 kali di waktu pagi setelah sholat subuh. Sampaikan niatnya, sampaikan hajatnya, insya Allah dikasih kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk niatkan buat anak-anaknya, Bu ya, buat cucu-cucunya, doakan dengan kalimat apa? Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagith. Berapa kali dibaca? Ya, baik, yuk kita baca sama-sama dulu, Bu ya. Sudah ditulis, Bu? Udah, Bu. Ya di belakang udah, Bu. Ibu RT sudah, Bu? Mana Bu RT udah? Ada Bu RT, Bu RW. Ya. Bu RT udah dibaca, Bu? Ya, baik. Kita baca sama-sama, mohon diikuti. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagithu. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagithu. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagithu.
Nah, jadi Rasul mengatakan ini doa yang dibaca di waktu pagi. Berapa jumlah dibaca bebas, tapi kalau para ulama menganjurkannya berapa? 40 kali. Ya, lebih dari 40 kali boleh, kurang dari 40 kali juga boleh. Ini bebas diamalkan. Ya. Baik, wallahu alam bisawab, itulah beberapa kaedah ibunda, 3 kaedah dari Al-Quran ya Allah Ta'ala sebutkan tadi. Pertama tadi di surat Al-Baqarah berapa Bu? 83. Kemudian yang kedua surat Al-Baqarah berapa? 216. Yang ketiga, iya, ini semua kaedah-kaedah kehidupan ya dalam Al-Quran. Insya Allah masih banyak kaedah dalam Al-Quran. Ada sekitar 40 kaedah Bu. Ini baru 3 Bu. Ya, berarti sisanya masih berapa tuh Bu? Masih banyak ya Bu ya. Kaedah-kaedah dalam Al-Quran yang mudah-mudahan kita bisa pegang, bisa kita jadikan panduan acuan dalam kita beramal saleh di sisi Allah SWT. Terlebih di bulan Rajab ibu-ibu ya, bulan istimewa, maka kita perbanyak kalimat apa tadi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Baik ibunda, mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, atau mungkin berbagi pengalaman. Ya, silahkan kami beri kesempatan. Kami kembalikan ke MC ibunda kita, Elita, untuk memandu jamaah. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan Bun. Ya, siapa yang mau bertanya? Oke. Silahkan Bun. Ada yang mau nanya Bu? Mana? Mana bertanya? Silakan Bun. Silakan Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong didengarkan dulu Bun sebentar. Ini kejadian yang kehidupan sehari-hari. Iya. Bagaimana sebaiknya harus bersikap dalam menurut agama. Jadi ada seorang suami yang memang jadi sama bekerja. Kemudian dari pihak istrinya itu ada seorang saudaranya yang suka meminjam dan mengambil barang, tapi dia berjanji akan mengembalikan. Kepada saudara tadi, perempuan tadi, istri tadi. Ini uang yang dipakai uang istri. Uang istri. Ya. Nah, kemudian sampai beberapa bulan, beberapa tahun itu tidak dikembalikan. Nah, suami menanyakan, kita aja memaksa untuk ya udah kita aja gitu kamu, kita sudah mengikhlaskannya. Oh, mengikhlaskannya baik. Ya, terjadi salah paham dia bersama yang tidak terpaham antara suami ini, jadi sering baik. Berdebat. Baik. Baik, ibunda, yang pertama begini, dalam rumah tangga itu ibunda yang paling tahu urusan rumah tangga kan suami sama istri, betul nggak Bu? Kalau bisa dalam rumah tangga itu kata para ulama, jangan ada intervensi dari pihak luar. Bisa saja suami istri bisa kelop pikirannya, bisa satu pikirannya, tetapi bisa ada pihak yang ketiga mengacukan pemikiran daripada salah satu pasangan suami istri, betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Ini poin yang pertama. Maka yang paling tahu tentang keluarga itulah pasangan suami dan istri itu. Dan di dalam Islam ibunda, Islam mengajarkan apa? Apapun yang diberikan oleh suami kepada istri sebuah kebaikan dan kemuliaan, ya. Dan itu menjadi wajib seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Betul nggak Bu? Tapi kalau istri bekerja, itu tidak ada kewajiban memang dia untuk memberikan nafkah kan dalam keluarga ya. Tapi kalau diniatkan sebagai ibadah kata para ulama, maka wanita yang bekerja membantu perekonomian suami itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, kalau kejadiannya ada saudara saya minjem, tetapi ketika ditagih nggak mau, bahkan lebih galak daripada kita. Nah ini problem ini Bu, problem nih Bu. Bu, orang yang meminjamkan itu udah bagus, syukur dipinjemin Bu. Yang tidak baik itu yang meminjam. Bahkan yang terkadang yang meminjam lebih galak dibandingkan yang ngasih pinjaman Bu. Betul nggak Bu?
Sehingga yang terjadi apa? Clash yang terjadi. Yang tadinya hubungan bagus antara keluarga, ya, antara saudara, bisa tidak baik hanya gara-gara bab muamalah. Maka sebenarnya bunda dalam Islam itu bunda yang berkewajiban datang untuk membayar itu adalah yang meminjam, atau yang minjam itu yang wajib datang membayar, Bu. Betul nggak, Bu? Itu kewajiban dia. Maka ada hadis punya begini, barang siapa yang meminjam dan diniatkan untuk mengembalikannya, Allah Ta'ala akan kasih rezeki dan kemudahan rezeki, Bu. Tidak sedikit masalah bunda, ada orang yang minjam bunda ya, tapi dia niat mengembalikannya, dikasih kemudahan rezeki oleh Allah Ta'ala, Bu. Tapi kalau ada orang minjam, kata Nabi, niatnya tidak mengembalikannya, justru dipersulit rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa mohon maaf ibunda, orang yang meminjam itu rezekinya jadi seret ibunda, gara-gara memang tidak niat mengembalikan, Bu. Kalau dia niatnya mengembalikan, itu apa yang dia telah pinjamkan tuh, Allah Ta'ala kasih rezeki, Bu. Kami punya sahabat ibunda punya hutang itu 500 juta, Bu. Ada teman kami punya kewajiban hutang. Tapi Masya Allah, dia punya nawa itu mengembalikan, Bu. Dimudahkan rezekinya sama Allah, Bu. Ya, karena ada hak orang lain kan, Bu. Kalau kita niatnya baik, niatnya mengembalikan, dimudahkan sama Allah, Bu. Tapi kalau dia minjam niatnya untuk memiliki dan tidak mengembalikannya, justru akan dipersulit rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita udah zalim kepada orang yang telah meminjamkan sesuatu kepada kita. Makanya terkadang dilema kalau meminjamkan sekarang, Bu. Ya, karena problemnya adalah insya Allah niat baik kita bagus, Bu. Tapi masalahnya ketika dikasih pinjaman tadi, orang yang dipinjamkan malah apa, Bu? Padahal dalam Islam ibunda, dalam Islam bunda, mesti dia yang tidak enak kepada orang yang meminjamkan, Bu. Makanya kenapa mohon maaf ada namanya at-taisir. Apa kata Rasul? Kalau ada orang yang kesulitan untuk mengembalikan pinjaman, ya, maka yang memiliki hak boleh dia membebaskan. Udah saya ikhlasin aja. Berarti orang udah ada haknya lagi kan ya, Bu ya? Karena dia sudah apa namanya, Bu? Dia sudah bebaskan. Tapi kalau orangnya tidak mengikhlaskannya ibunda, selama itu akan menjadi tanggung jawab dia di hadapan Allah setelah sampai hari kiamat, Bu. Makanya bunda, hutang piutang itu paling berat, Bu. Makanya kenapa zaman Nabi dulu ada orang yang tidak disolatkan gara-gara orang itu pinjam ya atau tidak mau membayar hutang, tidak disolatin nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk hukuman sosial, Bu. Sampai ada orang yang mau mengatakan saya akan membayarkan hutangnya baru disolati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya apa, ibu-ibu? Kalau orang minjam dan niatnya mengembalikan, Allah Ta'ala kasih kemudahan rezeki. Tapi kalau dia minjam niatnya tidak mengembalikan, dipersulit rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini realita, Bu. Ya. Tadi yang Ustaz katakan, teman kami itu punya hutang 500 juta, Bu. Bisa lunas, Bu. Karena memang niatnya apa, Bu? Bayar. Niatnya memang ingin mengembalikan. Dimudahkan rezekinya sama Allah. Tapi yang tidak punya niat untuk membayar, Bu, ya insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Ya, yang mana, Bu? Nah, jadi kita boleh bawa ke Ustaz ya kalau ada yang minjem uang. Ya itu makanya dilema terkadang. Paham gak, Bu ya? Dilema. Bu, Ya. jadilah kamu tuh jadi seorang wanita yang penuh pemaaf, Iya. penuh kesabaran. Ya, Kalau memang. umpamanya dia punya utang tidak bisa bayar, kalau kita masih punya kita ikhlaskan, Bu. Dimaafin Allah aja. akan ganti. Insya Allah kita lebih baik. Pinjamkan kepada orang sama meminjamkan kepada Allah. Oke? Kalau kita bilang nggak ada duit, hilang itu duit kita. Kasih aja sedikit, dia minta Iya. 100, kita kasih 50 juta. Sekalinya Ustaz ya. Betul, baik begini. Bun, kita lihat orang-orang yang bersangkutan, Bun. Bun, kalau dia orangnya memang mohon maaf ibunda gak jujur, itu hak kita untuk tidak memaafkan. Ya, Bu ya? Kalau nggak jujur. Itu berarti udah jadi hobinya, Bu. Kalau orang kayak gitu, Bunda, kalau bisa di end, Bu. Apa di end, Bu? Tapi untuk ngembaliin hutang dia nggak ada, Bu. Ini Bunda berarti memang tidak niat untuk mengembalikan.
Berarti memang nawaitunya meminjam itu udah nggak bagus. Bu, ada satu bait syair ini Bunda. Ini Ustaz dulu pelajari waktu masih di kampus Bu, 25 tahun yang lalu Bu. Bu mau dengar bait syairnya nggak Bu? Mau Bu nggak? Bait syairnya punya begini. Wa may yaj'alil ma'rufa fi ghairi ahlihi ya udah hamduhu dzamman alaihi wa yandami. Maka nanti Ibu kalau mau kasih kebaikan berikanlah kepada orang yang layak dan pantas Bu. Ya Bu ya, jangan berikan kebaikan kepada orang yang tidak pantas mendapatkan kebaikan. Wa may yaj'alil ma'rufa fi ghairi ahlihi. Siapa yang berbuat baik bukan kepada yang semestinya. Kayak tadi orang yang meminjam sesuatu tetapi tidak ada niat untuk mengembalikan, berarti memang orangnya nggak bagus Bu. Ke depan Ibunda, kata para ulama jangan kasih kebaikan Bu. Wa may yaj'alil ma'rufa fi ya udah hamduhu dzamman alaihi jandami. Yang terjadi berbalik menjadi kita menyesal jadinya Bu. Daripada kita kecewa lebih bagus jangan dikasih Bu. Karena mengecewakan. Ya. Kenapa Bu? Iya. Bu, Bun, makanya Bunda kebaikan tuh berikanlah kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Ya. Kalau orang yang kita tidak tahu udah muamalahnya udah nggak bagus Ibu, kalau Ibunda mau bantu semampu kita Bu. Ya, daripada kita mau maaf Ibunda jadi beban, dia juga mungkin tidak kembalikan, ya udah kita bantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, ya. Tapi Ibunda Ustadz punya pengalaman teman yang bagus Bu. Dia memang niatnya minjem betul Bu. Dan dia sesuai dengan komitmen Ibunda. Ya, Ustadz saya pinjam sekian, nanti sekian bulan saya akan kembalikan. Benar seperti yang dijanjikan, itulah biasa dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kan berarti orangnya bagus Bu. Kita pinjamkan sesuatu dan dia komit dengan janjinya dan Allah Ta'ala kasih kemudahan dia Bu. Dan kita kan jadi kita suatu saat mau meminjamkan lagi kan nggak ada masalah. Karena kenapa? Karena kita udah tahu dia orangnya jujur dan sesuai dengan komitmen Bu. Sekarang orang sudah ada komitmen aja bisa dilanggar Bu, apalagi nggak ada komitmen Bu. Betul nggak Bu? Surat ada, materi ada, dilanggar juga, na'udzubillah. Ya, oleh karenanya bab yang paling utama itu bab muamalah. Apa muamalah Bu? Hubungan antara manusia itu yang paling utama. Baik Ibunda, mungkin itu yang bisa kita kaji ya pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita barokah. Mudah-mudahan Ibunda semua sehat, panjang umur Ibu ya. Dan kita ketemu di kesempatan yang lain insya Allah ya. Dan kita doakan Ibunda kita, Umi, mudah-mudahan sehat, panjang umur ya. Putra-putra beliau juga insya Allah diberikan sehat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita doakan tuh guru kita Ustaz Mudir ya, mudah-mudahan telah memberikan ampunan rahmatnya, Allah telah angkat derajatnya, jadi ampuni segala dosa dan kesalahan Allah taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.